Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai cost of capital. Di bagian kedua di sini saya akan fokus pada bagaimana kita menghitung cost of capital untuk individual instrumen. Dan di sini kita akan belajar bagaimana menghitung cost of debt, bagaimana kita menghitung cost of common equity, bagaimana kita menghitung cost of preferred stock. Semua materi tersebut sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan di topik ke 5 dan ke-6 mengenai bond valuation dan mengenai common stock valuation. Jadi nanti silakan kembali lagi ke pembahasan common stock valuation dan bond valuation, termasuk juga nanti Anda bisa menggali informasi bagaimana cara mencari cost of debt ya menggunakan interpolasi di KLC, kemudian bagaimana mencari cost of debt menggunakan yield curve di YouTube saya. Anda bisa lihat-lihat lagi, karena nanti akan sangat berguna dalam menentukan individual cost of capital-nya. Jadi topik kali ini tadi sudah saya sebutkan bahwa kita akan fokus pada individual source of capital-nya. Bagaimana kita bisa menentukan biaya modal untuk masing-masing jenis kapitalnya. Cost of debt di sini, berarti rate of return yang investor inginkan, ya, atau yang issuer harapkan terkait kenapa dia mau investasi untuk investor atau dia mau melakukan isu untuk issuernya. Biasanya cost of debt itu diukur dengan yield to maturity, bukan coupon rate. Jadi yang di sini yang dihitung adalah yield to maturity. Untuk menghitung yield to maturity paling gampang adalah kalau tidak menggunakan penyelesaian kalkulator, Anda juga bisa menggunakan interpolasi. Penggunaan interpolasi sudah diajarkan di KLC, nanti silakan Anda lihat KLC saya mengenai bagaimana menghitung yield to maturity menggunakan interpolasi. Silakan. After tax cost of debt ya, jadi dalam menghitung cost of debt itu selalu dalam bentuk after tax atau YTM dikalikan 1 tax min rate, 1 min tax rate. Contohnya seperti ini. Berapa yield to maturity pada debt yang memiliki par value 1000, kupon interestnya 5% dan time to maturity-nya ini par value-nya 1000. Kemudian kuponnya adalah 5%. Kalau saya tulis di sini berarti parnya adalah 1000. Kemudian kuponnya adalah 5%. Kemudian market value-nya adalah 900 dan tax rate-nya adalah 30%. Oke, kalau saya kecilkan seperti ini. Kemudian time-nya adalah 10 tahun. Time to maturity-nya adalah 10 tahun. Maka kalau kita gunakan rumusnya bond, maka nanti saya kecilkan lagi deh. Oke. Maka nanti Anda akan bisa menghitung market value-nya. Market value itu sama dengan present value interest factor annuity dari coupon rate dikalikan dengan parnya ditambah dengan ini saya kurung, dikalikan dengan present value interest factor saja, bukan anuitas ya, dikalikan dengan par value. Market value-nya adalah 900 sama dengan ya, sigma dari PVIF, kupon rate-nya adalah 10% ya, 5% dikalikan dengan 1000 ditambah dengan 1000 dibagi dengan 1 ditambah dengan
R-nya tadi yang kita cari, YTM. Pangkat dengan 10. Ya. Oke, Anda di sini PVIFA ya di sini ya. Ini 1 min 1 plus YTM dipangkat dengan minus 10 dibagi dengan YTM. Oke. Silakan nanti Anda pelajari. Nanti akan ketemu berapa YTM ini Anda cari. Ini Anda cari, kemudian nanti setelah ketemu YTM-nya dikalikan dengan 1 min T. Di sini, ya, kalau kita menggunakan financial calculator, ya, N-nya 10, PV-nya minus 900, PMT-nya 50, fair value-nya 1000, I per Z-nya nanti akan ketemu 6,38. Ini adalah YTM-nya. Namun dalam ujian Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan financial calculator. Kemudian after tax cost of debt-nya baru 6,38 dikalikan 1 min 0,3 ketemu 4,47%. Oke, kemudian yang kedua, cost of debt di sini, selain kita menggunakan YTM, kita pernah belajar menggunakan yield curve yang akan dilihat dari berapa kredit rating dari perusahaan atau kredit rating dari instrumen tersebut, dan termasuk juga berapa maturity-nya. Ya, berapa lama sampai dia dengan mature-nya. Oke. Di sini biasanya kan ada rating bond. Kemudian di sini contohnya adalah untuk rating AAA dengan jatuh temponya masih 5 tahun akan dikenakan 0,76%. Ini contohnya kalau kita menggunakan yield curve nantinya. Oke. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai cost of preferred stock. Cost of preferred stock adalah rate of return yang investor inginkan apabila dia mau berinvestasi atau membeli preferred stock tersebut. Yaitu KPS sama dengan dividen preferred stock dibagi dengan preferred stock. Lihat contohnya di sini. Preferred shares of relay company yang ditradingkan 25 per shares, ya. Kemudian dia memiliki par value 35 dan annual dividennya 4%. Karena itu, kita akan mencari bahwa dividennya, ya, dividen preferred stock, itu kan berarti persentasenya adalah 4% dikalikan dengan par value-nya adalah 35. Akan ketemu 1,4. Oleh karena itu KPS-nya dividen dibagi dengan market value dari preferred stock tersebut. Jadi gunakan rumus ini, KPS dividen preferred stock dibagi dengan fair value dari preferred stock tersebut. Ya di sini. Yang berikutnya adalah cost of common stock. Okay. Cost of common stock atau cost of common equity berarti rate of return investor harapkan untuk diterima pada saat berinvestasi pada stok. Oke, ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk menghitung cost of equity untuk common stock. Yang pertama adalah dividend growth model, ya, dari chapter 10 atau dari pertemuan stock valuation. Kemudian CAPM ini dari pertemuan stock valuation juga, dan juga bisa kita lihat pada saat kita membahas risk and return trade-off. Ini sudah kita bahas ya. Dividend growth model bisa kita cari kalau mencari VCS-nya sama dengan D1, ya, dibagi dengan R kurangi G, sehingga untuk menghitung R-nya itu sama dengan D1 dibagi P ditambah dengan G. Sedangkan CAPM, RE sama dengan risk free asset ditambah dengan beta dikalikan market return dikurangi risk free asset return. Dalam pendekatan dividen growth model, maka kita harus bisa mengestimasikan berapa dividen yang akan dibayarkan tahun berikutnya.
Kemudian menggunakan estimasi dividen tersebut ya untuk menghitung estimasi cash flow-nya. Berapa current stock price-nya. Kemudian calculate internal rate of return dari stock investment tersebut. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ini formulanya terlebih dahulu, bahwa tadi saya sebutkan di awal bahwa KCS itu sama dengan D1 dibagi dengan PCS atau market value common stock ditambah dengan G. G kenapa? Kalau kita menghitung PCS-nya, ya, P-nya, PCS-nya itu kan sama dengan D1 dibagi dengan R yang kita cari atau KCS di sini ya, dikurangi dengan G. Tinggal dibalik lagi, ya, dibalik saja, KCS sama dengan D1 dibagi PCS ditambah dengan G. Kita bisa lihat di sini. Contohnya. Oke, kita langsung di sini aja ya. Harga common stock 10,79, kemudian growth rate of dividend kita yang alternatif 1 menggunakan 2,13, yang alternatif kedua minus 1,28%. Kemudian dividen yang sudah dibayarkan, dividen saat ini yang dibayarkan sebesar 1,08%. Kemudian untuk menghitung berapa dividen yield, ya dividen yield di 1 per P0 ditambah dengan growth. Jadi kalau tadi kita melihat rumus bahwa KCS, ya, KCS itu sama dengan D1 dibagi dengan P0, ya, P0 ditambah dengan G, maka untuk yang D1 ini kita sebut dengan dividen yield. Berapa return atas dividen. Sedangkan G di sini, growth rate di sini, ini akan menandakan bahwa dia adalah capital appreciation atau capital gain. D1 per P0 ditambah dengan G. Oke. Untuk menghitung G di sini, ini sudah kita bahas juga bahwa G itu sama dengan G kecil ya. G kecil itu sama dengan B dikalikan dengan ROE. Di mana B sama dengan 1 dikurangi dividen payout ratio, dividen dibagi dengan net income. Atau retention ratio B ini. Kita sebut juga dengan retention ratio. Ini B kecil. KCS sama dengan D1 per PCS ditambah dengan G. Kemudian pada saat growth rate-nya adalah 4,69, misalnya contoh yang kedua, yang pertama adalah pada saat growth rate-nya 4,69, jadi yang ini cost of equity, dividend yield ditambah growth rate. Okay. Dividend yield-nya belum dihitung ya. 0,08 dikalikan 0,9787 dibagi dengan 10,39. Oke. Kalau kita lihat di sini, bahwa D1-nya kan berarti D1 yang pertama ya, kan sama dengan D0 dikalikan 1 plus G. Sehingga tadi 1,08 dikalikan 1 dikurangi, tadi berapa ya kalau kita lihat di sini? 2,13 ya, 2,13. 1,2,13%. Ya, 2,13%.
Oke. Sehingga akan ketemu tadi di sini 1,08 dikalikan 9,787 dibagi 10,39. Oke, dari soal di sini diketahui bahwa nggak ada ya. Oke. Diketahui bahwa price-nya, ini price-nya, market value price-nya 10,39. Oke. Kemudian ditambah dengan minus 0,213 atau ditambah dengan 2,13 minus 2,13% akan ketemu 7,71%. Kemudian yang kedua pada rate growth rate-nya 7,81%, ya 7,81% di sini. Ini maksud yang di sini saya belum tahu ya. Intinya pokoknya kita pakai soal yang awal bahwa yang D2-nya adalah D0 dikalikan dengan 1 plus G, ya, itu sama dengan 1,08 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 1,288 ya, 1,28%. Karena growth-nya ini ya, growth-nya ini. Oke, sehingga nanti KCS-nya 1,08 dibagi dengan dikalikan dengan, karena D1 kita cari D1-nya, ini D1 alternatif 2. Ini D1 alternatif 1. Akan ketemu 8,56%. Artinya, dengan growth yang berbeda, hasilnya bahwa KCS-nya itu akan berbeda. Yaitu sebesar 7,71% dan 8,56%. Oke, ini salah ya. Jadi ini tadi 7,11 ya. 7,11 dan di sini tadi 8,56%. 8,56%. Kemudian juga di sini ini pada rate-nya diganti minus 2,13% dan di sini juga minus 1,28%. Oke, nanti Anda bisa hitung lagi, akan ketemu 771 dan 856%. 771 ya, maaf, 771 di sini. Kemudian untuk mengestimasi growth tadi, bahwa kita akan menggunakan beta retention. Ya, kita gunakan arithmetic average atau menggunakan geometric average. Anda masih ingat ya bagaimana kita menghitung berapa arithmetic average dan geometric average. Nanti Anda bisa melihat di pembahasan di risk and return trade-off ya, bagaimana menghitung arithmetic dan geometric average. Silakan Anda gunakan ya. Anda gunakan untuk menghitung nanti berapa growth-nya. Atau untuk menghitung growth juga bisa menggunakan tadi retention ratio. Ini growth itu bisa pernah saya bahas juga, bahwa growth itu kan bisa dicari menggunakan arithmetic average, bisa menggunakan geometric average, atau juga bisa menggunakan retention ratio, atau juga bisa menggunakan keputusan manajemen. Tinggal nanti kalau mengerjakan soal, diminta dari apa? Apa dari beta retention, pertumbuhan perusahaan, atau dari geometrik, dari arithmetic, atau dari ketetapan manajemen. Tinggal nanti kita lakukan. Kalau kita menggunakan dividend growth model, ya keuntungannya dia lebih sederhana, kemudian kekurangannya di sini sangat tergantung dengan kualitas estimasi growth-nya. Ini constant dividend growth ya, rate untuk selamanya itu biasanya adalah untuk memudahkan saja. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan capital asset pricing model.
di mana cost of common equity itu sama dengan risk-free rate ya, ditambah dengan beta dikalikan dengan expected return dari market dikurangi dengan risk-free asset return. Oke, oleh karena itu, bahwa untuk return on common stock itu ditentukan oleh 3 unsur utama, yaitu risk-free asset, kemudian beta atau systematic risk dari common stock return, and market risk premium. Market risk premium di sini, ya, jadi jangan sampai salah, market risk premium di sini adalah market return dikurangi dengan risk-free asset. Jadi nanti kalau sudah dikurangkan dari rumus ini, ya, diketahui langsung market risk premium, maka jangan dikurangkan lagi dengan risk-free rate lagi. Karena ini sudah termasuk expected return dikurangi risk-free return. Namun kalau tidak diketahui istilah premium cuma market risk return, maka nanti harus dikurangi dengan risk-free asset return dulu untuk menghitung berapa cost of common equity-nya. Oke, ini ada beberapa keuntungannya, lebih sederhana, kemudian penggunaannya lebih luas untuk common stock, kemudian pemilihan risk free itu tidak clear, ya, bagaimana kita menggunakannya, apakah menggunakan government bond 5 tahun, apakah menggunakan government 1 tahun, dan macam-macam. Oke. Ini contohnya ya, contohnya di sini misalnya diketahui risk-free interest rate-nya 1%, betanya 8 atau 1,2, market risk premium-nya 4, ini tahunya market risk premium. Kemudian risk-free-nya 0,01% atau 2,8. Kalau kita pakai rumus di sini, maka nanti di sini risk-free asset ditambah dengan risk premium dikalikan dengan beta. Maka akan ketemu di sini ya, 0,14 dikalikan 0,8 dikalikan 4, dan 3,01 dikalikan 1,2 kalikan 8, ketemu 12,61%. Tinggal dikalikan saja yang di sini tadi. 0,8, market risk premiumnya berarti 0,01% ditambah dengan 0,8 kalikan 4, kemudian 0,8 ditambah dengan 1,2 dikalikan dengan 8. Oke. Kemudian, ya, jadi kalau di resume mengenai penggunaan WACC bahwa dalam menghitung WACC itu harus selalu diusahakan itu menggunakan market value base. Jadi untuk menentukan weight-nya, untuk menghitung proporsinya, kita harus menggunakan market value apabila tersedia. Oke. Kemudian penggunaan market base cost of capital. Jadi di sini dalam kalau tadi kita sudah ketahui berapa market value dari asetnya, nah kita akan bisa menentukan berapa cost of capital berdasarkan market value, bukan berdasarkan carrying value atau book value. Kemudian kita harus forward looking mengenai weights and opportunity cost. Kemudian cost of capital itu akan berbeda-beda antar perusahaan ya, karena perbedaan dari line bisnisnya, kemudian bagaimana menentukan bisnis risk-nya, kemudian capital structure-nya berbeda, financial risk-nya, dan lain sebagainya. Oke. Pada saat perusahaan memiliki financial risk yang berbeda, sudah pasti WACC-nya juga berbeda. Pada saat perusahaan menentukan bisnis risk-nya akan berbeda, maka WACC-nya juga akan berbeda. Kemudian kalau di sini kan pakai USD nggak saya bahas ya, udah selesai. Kemudian di sini bahwa sebagian besar itu perusahaan itu menggunakan single WACC daripada menggunakan multiple WACC. Kenapa? Karena tadi untuk unsur kemudahan. Kalau kita ingin melihat secara benar, maka harusnya kita akan menghitung untuk masing-masing cost of capital terkait dengan proyek tertentu. Namun kita lihat di sini bahwa sebagian besar
Dan sebagian besar pula, secara umum perusahaan itu menggunakan WACC single. Jadi gunakan semua dari struktur kapital perusahaan. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.